Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aprilia dari kelas 3 Akuntansi 3E dengan nomor absen 11 dan nomor induk mahasiswa 18325100091. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum perpajakan mengenai pelatihan pengisian SPT 1770 SS. SPT 1770 SS adalah SPT yang sangat sederhana yang dipakai orang pribadi dan hanya terdiri dari satu halaman saja. Wajib pajak orang pribadi yang memakai SPT 1770 SS mempunyai penghasilan selain dari pengusaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta selama setahun. Pekerjaan dari satu atau lebih memberi kerja. Dalam kasus 4 ini, Bapak Roni adalah wajib pajak dalam negeri yang bekerja sebagai ASN pada Dinas Sosial Kota Malang dengan data diri wajib pajak sebagai berikut. Penghasilan Bapak Roni adalah sebagai berikut. Gaji pokok sebulan golongan 3A sebesar Rp4.415.600. Tunjangan-tunjangan sebagai berikut, yaitu tunjangan beras sebesar Rp72.420 dan tunjangan umum sebesar Rp185.000. Penghasilan lain-lain yang didapat Bapak Roni yaitu warisan dari orang tuanya berupa rumah senilai Rp1.200.000.000. Dan setiap bulannya Bapak Roni membayar iuran BPJS Kesehatan dengan ketentuan bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja pada lembaga pemerintahan terdiri dari pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah dan pegawai negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi pekerja dan 1% dibayar oleh peserta. Harta dan kewajiban yang dimiliki Bapak Roni adalah sebuah tanah dengan harga perolehan 50 juta, sebuah rumah dengan harga perolehan 300 juta, dan sebuah kendaraan dengan harga perolehan 10 juta. Kewajiban yang dimiliki Bapak Roni adalah kredit profesi Bank BNI dengan jumlah 10 juta. Kemudian lain-lainnya zakat penghasilan 2,5% dari penghasilan itu. Kemudian daftar susunan keluarga dari Bapak Roni adalah terdiri dari Bapak Roni dengan status sebagai kepala keluarga. Dari data di atas kita diperintahkan untuk mengisi formulir 1721A2 yang dibuat oleh Dinas Sosial dengan nama bendaharanya adalah Andi dan mengisikannya ke SPT tahunan 1770 SS dengan tahun pajak 2020 untuk Pak Roni. Ketentuan soal yang kita lakukan pertama kali adalah membuat bukti potong 1721A2 untuk Pak Roni. Bukti potong 1721A2 digunakan sebagai bukti pemotongan pajak penghasilan bagi pasal 21 bagi pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Polisi Republik Indonesia dan atau pejabat negara dan pensiunannya. Yang pertama, nomor pemotongan. Di sini saya mengisi 000001 dengan masa perolehan bulan 1 sampai 12 atau bulan Januari sampai bulan Desember selama 1 tahun. Dengan nama instansi atau badan lain yang memotong adalah Dinas Sosial Kota Malang. Nama bendaharanya adalah Andi. Selanjutnya mengisi NPWP bendahara. Selanjutnya, identitas penerima penghasilan yang dipotong adalah Bapak Roni. Pertama, isikan NPWP-nya, kemudian namanya, yaitu Bapak Roni SE. Ketiga, pangkat atau golongan dari Bapak Roni, yaitu penata muda tingkat 3A, dengan alamat Jalan Ketimun, nomor 5 Malang. Kita isikan NIK-nya dan jenis kelaminnya kita silang. Kemudian untuk status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP dalam soal tadi adalah tidak kawin.
Selanjutnya, nama jabatan dari Bapak Roni adalah Asisten Sipil Negara. Bagian B. Rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Kode objek pajak yang kita pilih adalah 21-100-02. Penghasilan bruto, gaji pokok atau pensiun untuk Bapak Roni adalah gaji pokok sebulan Rp4.415.600 dikali 12 untuk disetahunkan. Kemudian tunjangan istri dan tunjangan anak kosong dikarenakan Bapak Roni belum menikah. Kemudian jumlah gaji dan tunjangan adalah total dari nomor 1 sampai dengan 3. Tunjangan perbaikan penghasilan kosong, tunjangan struktural atau fungsional kosong, tunjangan berasnya adalah Rp72.420 dikali 12 dengan total Rp869.40. Tunjangan khususnya kosong, tunjangan lain-lainnya Rp185.000 dikali 12 dengan hasil Rp2.220. Penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji kosong. Kemudian jumlah penghasilan bruto adalah total nomor 4 sampai 10 dengan nominal Rp56.076.240. Mengurang dari penghasilan bruto adalah biaya jabatan atau biaya pensiun. Biaya jabatan diperoleh dari 5% dikali penghasilan bruto. Untuk biaya jabatan maksimal 6 juta selama setahun dan maksimal 500.000 selama sebulan. Iuran pensiun atau iuran THT diperoleh dari 1% dikali gaji pokok atau pensiun. Kemudian untuk jumlah pengurangan adalah jumlah dari nomor 12 sampai dengan 11. Penghitungan PPh pasal 21. Jumlah penghasilan itu diperoleh dari jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto, yaitu 56.076.240 dikurangi dengan Rp33.684. Selanjutnya, jumlah penghasilan neto masa sebelumnya kosong. Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 yang disetahunkan adalah Rp52.742.556. Penghasilan tidak kena pajak adalah 54 juta dikarenakan Bapak Roni tidak kawin atau belum menikah. Kemudian penghasilan kena pajak yang disetahunkan adalah Rp52.742.000. Maksud saya Rp52.742.556 dikurangi dengan 54 juta yang memiliki hasil min Rp1.257.444. PPh pasal 1 atas penghasilan kena pajak yang disetahunkan adalah min Rp1.257.444. Dikarenakan negatif, PPh pasal 1 yang terhutang atau yang dipotong adalah nihil. Hal ini disebabkan karena PTKP lebih besar dari PKP yang mengakibatkan negatif. Walaupun negatif, dikarenakan Bapak Roni memiliki NPWP, maka tetap perlu diisikan di SPT 1770 SS. Tanda tangan bendahara. Nama bendaharanya adalah Pak Andi. Tanggalnya adalah 10 bulan Januari 2021. Kebanyakan untuk PNS golongan 3A itu tidak membayar PPh pasal 21. Apa yang dimiliki Bapak Roni adalah sebagai berikut. Harta berupa tanah dengan harga perolehan 50 juta dan tahun perolehan Maret 2014.
sebuah rumah dengan harga perolehan 300 juta dan tahun perolehan Maret 2015. Sebuah kendaraan dengan harga perolehan 10 juta dan tahun perolehan Juli 2019. Total dari harta yang dimiliki Bapak Roni adalah 360 juta. Yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban yang dimiliki Bapak Roni adalah kredit profesi Bank BNI dengan jumlah 10 juta dan tahun peminjaman April 2020. Total kewajiban Bapak Roni adalah 10 juta. Setelah kita membuat SPT 1721A2 dan daftar perhitungan harta dan kewajiban yang dimiliki Bapak Roni, kita isikan ke SPT 1770SS dengan tahun pajak 2020. Yang pertama kita mengisikan identitas wajib pajak yang akan kita potong, yaitu mengisi NPWP dan nama wajib pajak. Nama wajib pajak yang akan kita potong adalah Bapak Roni SE. Selanjutnya kita mengisikan ke kolom-kolom berikut, yaitu kolom A, pajak penghasilan. Nomor 1, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan itu dalam negeri lainnya kita peroleh dari SPT 1721A2, yaitu sebesar 56.076.240. Kita isikan di nomor 1. Selanjutnya untuk pengurangan kita peroleh dari 1721A2 angka 14, yaitu sebesar 3.333.684 rupiah. Kemudian PTKP kita peroleh dari SPT 1721A2 sebesar 54 juta. Bisa kita isikan ke kolom 3 di SPT 1770S bagian A. Selanjutnya penghasilan kena pajaknya kita peroleh dari pengurangan angka 1, angka 2, dan angka 3 yang menghasilkan min 1.257.444 rupiah. Dikarenakan negatif, berarti pajak penghasilan piutang yang kita peroleh adalah nihil atau tidak ada pemotongan pajak. Pajak penghasilan yang telah dipotong pihak lain juga nihil, begitu juga dengan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri dan pajak penghasilan yang lebih dipotong juga nihil. Penghasilan yang dikenakan PPh final yang dikecualikan dari objek pajak kolom B. Bapak Roni tadi dalam kasus ini mendapat warisan sebuah rumah yang bernilai 1.200.000.000 rupiah. Warisan tersebut merupakan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Selanjutnya, daftar harta dan kewajiban yang dimiliki Bapak Roni. Nomor 11, jumlah keseluruhan harta yang dimiliki Bapak Roni pada akhir tahun tadi adalah 360 juta. Kemudian jumlah keseluruhan kewajiban utang pada akhir tahun pajak Bapak Roni adalah 10 juta. Kita isikan ke kolom 12. Setelah itu kita akan membuat pernyataan untuk pelaporan SPT 1770SS dengan tanggal 20 Februari 2021. Pelaporan SPT 1770SS dalam kasus ini maksimal 31 Maret 2021. Demikian pengisian SPT 1770SS yang saya lakukan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.